Shalom, selamat pagi buat kita semua, buat anak-anak yang ada di rumah maupun Bapak Ibu guru yang ada di sini. Shalom. Ya, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Selamat datang juga kepada Bapak dan Ibu Badan Pengurus Harian Yayasan Sekolah Kristen Bina Kasih. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Ibu Direktur Sekolah Kristen SMA Bina Kasih. Dan juga Ibu Sri sebagai pengawas SMA Kota Jambi, khususnya SMA Kristen Bina Kasih. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada pengawas pendidikan agama Kristen. Kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Kepala Kerohanian Sekolah Kristen Bina Kasih. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada segenap kepala sekolah dari jenjang TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA Kristen Bina Kasih. Dan yang gak lupa kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru SMA Kristen Bina Kasih dan anak-anak yang kami kasihi yang sedang live Zoom di rumah. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak, kalau ditanya apa kabarnya hari ini, gimana kabarnya, gimana keadaannya, sepertinya tuh sudah menjadi pertanyaan yang sangat biasa ya di situasi yang sekarang. Tapi sadar atau tidak, orang yang menanyakan hal tersebut kepada kita adalah bentuk bahwa orang tersebut itu sayang dan peduli terhadap kita. Coba kita flashback sedikit ke ke bulan Januari tahun 2020 sampai ke bulan Desember sekarang. Udah berapa banyak hal menarik yang kita lewati bersama-sama sebagai SMA Kristen Bina Kasih. Terlalu banyak ya Bapak Ibu dan anak-anak kalau kita hitung satu persatu berkat Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur pada Tuhan, kita masih bisa merayakan Natal SMA Kristen Bina Kasih walaupun secara virtual, tapi puji Tuhan karena kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan sukacita Natal tahun ini. Natal tahun ini diberikan tema The Greatest Gift of Christmas. The greatest gift of Christmas? Apa ya hadiah terbesar yang kita peroleh di Natal tahun ini? Kita akan sama-sama tahu di acara ibadah dan perayaan Natal hari ini. Yuk, mari semua sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak dan Ibu serta anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian sebagai bentuk penghormatan kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita masih berikan kesehatan, kita bisa berkumpul bersama-sama, kita masih bisa merasakan sukacita dan berkat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian dari KPPK 314, Penghormatanku. Mari dengan kesungguhan hati, kita angkat satu pujian ini bersama-sama. Katakan, bagaimanakah ucap syukurmu padamu Tuhan?
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Mengingat siapakah kami di hadapan-Mu, sehingga Engkau mengindahkan kami. Bahkan dengan sukarela Engkau memilih mengutus anak-Mu yang tunggal menjadi serupa dengan kami. Sesungguhnya kami adalah manusia yang begitu hina dan musuh Allah sendiri. Tetapi karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, memungkinkan kami berdamai dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu untuk segala anugerah apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, dan secara khusus untuk pengampunan dosa bagi kami. Saat ini Tuhan, di momen ini, hati kami, pikiran kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Oleh sebab itu Tuhan, perbaharui pikiran kami, sehingga keseluruhan hidup kami mau berfokus, merenungkan, memikirkan kasih dan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kami. Ubahkan juga hati kami ya Tuhan, sehingga kami setia pada jalan-jalan-Mu. Bapa kami di dalam surga, kami serahkan untuk serangkaian acara kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Natal virtual yang kami adakan hari ini bisa terlaksana dengan baik oleh karena pertolongan kuat dan kuasa Roh-Mu Tuhan. Berkati para penata layan, berkati alat-alat yang kami gunakan untuk menyelenggarakan kegiatan ini ya Tuhan. Sehingga bisa berlangsung, berjalan dengan lancar dan baik. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah momen ini kami gunakan sekali lagi untuk mengingat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami, penyerahan kami dan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami persilahkan untuk duduk kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kalau kita bicara soal Natal, saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Kira-kira, apa sih makna Natal buat Bapak, Ibu, dan anak-anak, khususnya di tahun 2021 ini? Pasti banyak sekali jawaban yang menurut kita, oh makna Natal menurutku itu penuh dengan kemewahan, mempersiapkan baju baru apa ya yang mau aku pakai untuk acara Natal bersama dengan keluarga dan teman-teman, atau sibuk dengan mempersiapkan kue-kue Natal dan sebagainya. Tapi Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita mungkin lupa satu hal, bahwa makna Natal itu adalah sebenarnya kita menantikan kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat kita yang hidup. Dan kita lupa dengan kesibukan mempersiapkan apa makna Natal bagi kita lupa mempersiapkan hati kita untuk benar-benar menyambut kelahiran Tuhan itu. Kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari perwakilan anak-anak kita kelas 10, 11, dan 12 yang ingin menyampaikan persembahan pujian Prepare Hymn Room.
shine on the Virgin foretold. Angels singing like up the sky, who brings out in a newborn's cry. Swing like your ancient skies, for Christ is born today. Prepare him room, prepare him room, let the King of glory enter in. Promises come to me. It's the one the promise was longing to see. In the times of amazing light, to the hungry voice from life, His kingdom is near. For those we give to Thee, prepare Him room, prepare Him room, let the King of glory enter in. Prepare Him room, prepare Him room, let the King of glory enter in. As easy as Bethlehem, you know, don't say there's no room in here. Through the cradle, cross and grave, see the love of God displayed. Now His streams of every rain, there's no pain above the prepare Him room, prepare Him room, let the King of glory enter in. Prepare Him room, prepare Him room, let the King of glory enter in. Let the King of glory enter in. King of glory Ya, demikian tadi persembahan pujian dari anak-anak kita. Prepare him room, let the King of Glory enter in. Persiapkanlah ruang buat dia. Biarkanlah Tuhan Sang Raja tinggal dan masuk ke dalam hati kita. Kiranya persembahan pujian dari anak-anak kami dapat menjadi berkat buat kita semua. Kini kita akan membacakan berita Natal secara bertanggapan yang diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Berita Natal akan kita baca secara bertanggapan diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak bersorak-sorai dan bersukacita yang besar.
Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, bersekutu di hadapan panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya, dan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dengan bersama-sama kita mengangkat satu pujian dari KPPK 136, Kehendak Tuhan Laksanakan. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Gak berasa udah mau Natal 2020 aja. Perasaan baru kemarin deh kita dengerin lagu Natal di mana-mana, ngerayain Natal bareng teman sama keluarga, berbagi hadiah atau justru ngarep dapat hadiah, atau baru aja kemarin kita terjebak dalam Natal yang sepi. Anyway, meskipun pandemi ini mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, kamu tahu gak sih? Kalau pandemi ini justru jadi momen yang baik loh untuk mengingatkan kita akan makna hidup dan bagaimana kita memaknai Natal. Ada yang bilang, Natal itu identik dengan hadiah. Benar nggak sih? Hadiah? Ngapain nunggu Natal kalau kita mau nunggu hadiah? Wong dalam hidup kita ini banyak hadiah kok yang sering kali nggak kita sadarin. Di dalam kehidupan. Benar juga ya? Apa hadiah terbesar dalam kehidupanmu? Coba diingat-ingat. Udah ingat? Kalau masih lupa, yuk kita tanyakan komunitas SMA Kristen Binakasi Jambi tentang hal ini. Bagaimana pandanganmu tentang kehidupan di masa pandemi ini? Saya melihat kehidupan manusia saat ini setelah diserang pandemi COVID-19 begitu menyeramkan, mengerikan dan bahaya. Terutama kita tidak tahu ke depannya apakah buruk atau baik yang bisa terjadi. Saya merasakan rasa sedih dan bosan ketika masa pandemi ini. Rasa sedih ketika saya tidak bisa pergi kemana-mana, terjebak di rumah. Yang saya rasakan selama pandemi ini adalah tugas menumpuk,
dan materi yang sulit untuk dipahami. Karena materi tersebut harus dijelaskan secara langsung oleh guru. Saya melihat kehidupan pada masa pandemi ini telah berefek bagi banyak orang. Dan berefeknya pun itu bisa berdampak sangat negatif bagi kehidupan mereka. Untuk beberapa dari mereka yang tidak beruntung. Dan yang saya rasakan selama pandemi ini, kehidupan jadi lebih susah dibandingkan sebelumnya waktu kita tidak pandemi untuk bertemu dengan kawan-kawan kita ataupun juga melakukan proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah. Pendapat saya tentang COVID ini dampaknya besar sekali. Kita jadi biasa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan itu membawa kami ini jadi kebiasaan seperti itu. Bagi ekonomi pun sangat pengaruh sekali. Apa hadiah terbesar di dalam kehidupanmu? Hadiah terbesar bagi saya hingga saat ini adalah kesehatan itu sendiri, terutama kesehatan bagi saya dan keluarga saya, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang masih menjadi hadiah terbesar bagi kehidupan saya yaitu masih diberi nafas kehidupan dan tidak terkena virus COVID. Menurut saya yang menjadi hadiah terbesar dalam kehidupan saya itu ya saya masih diberikan kehidupan dan juga saya masih diberikan fasilitas saya untuk hidup serta juga saya masih bisa menjalankan hidup ini dengan nyaman dibandingkan orang-orang lain. Kalau hadiah terbesar dari yang pernah saya dapat adalah kesehatan. Satu keluarga diberi kesehatan, diberi panjang umur, kita bisa berkumpul sama teman-teman. Itulah beberapa pendapat tentang kehidupan di masa pandemi dan hadiah terbesar dalam hidup. Satu kata tentang kehidupan sejak pandemi, SULIT, sulit. Meskipun kehidupan menjadi lebih sulit, ternyata masih ada loh hal-hal yang patut disyukuri atas hidup ini. Allah sudah berikan hadiah terbesar dalam hidup kita sebagai manusia. Beberapa orang melihat hadiah terbesar itu dalam bentuk kesehatan, nafas kehidupan, hidup berkecukupan, momen bersama keluarga, atau hal yang lain. Mari berpikir sejenak. Is it true? Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah kami boleh memiliki hadiah yang terbesar itu. Berkati pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, anak-anakku yang saat ini mengikuti Zoom di rumah masing-masing, dan juga rekan-rekan guru, bahkan juga kemungkinan ada undangan yang boleh mengikuti Natal pada kali ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah The Greatest Gift of Christmas. Hadiah terbesar Natal. Mari kita melihat terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan ayat ini tentu kita mungkin ada di antara kita yang sudah hafal. Karena ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendapatkan hadiah
atau kado. Entah itu dari papa mama, atau dari teman-teman kita, atau itu mungkin dari pacar. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu baik itu pada waktu ulang tahun, atau waktu kita mendapatkan prestasi, atau mungkin di momen-momen tertentu kita mendapatkan hadiah atau kado. Nah, pertanyaannya, ketika kita mendapatkan kado atau hadiah, bagaimana perasaan kita? Pasti perasaannya sukacita, gembira. Tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang sedih ketika dia mendapatkan hadiah. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya hadiah apa yang paling indah di dalam hidupmu, seperti di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, saudara-saudara sekalian, yang sudah dijawab oleh saudara-saudara kita, ada yang menjawab hadiah terbesar dalam hidup saya adalah kesehatan, hadiah terbesar dalam hidup saya bebas dari COVID, hadiah terbesar dari yang saya alami adalah bersama keluarga. Dan mungkin kalau saya lanjutkan pertanyaan itu, hadiah terbesar apa? Dan mungkin ada yang menjawab, saya dapat pacar yang cantik, saya dapat pacar yang ganteng, saya punya uang yang banyak. Itu hadiah terbesar dalam hidup saya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi pada hari ini Allah memberikan hadiah yang lebih besar dari hadiah yang kita terima selama ini. Allah memberikan hadiah yang terindah dari hadiah yang kita terima selama ini. Allah memberikan hadiah yang tak ternilai harganya dari hadiah-hadiah yang sudah kita terima selama ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah hadiah yang terbesar dari Allah? Apakah hadiah yang terindah dari Allah? Apakah hadiah yang tak ternilai harganya dari segala hadiah-hadiah yang kita sudah dapatkan selama ini? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap bulan Desember kita merayakan Natal. Apa itu Natal? Saudara-saudara, Natal berarti memperingati kelahiran Kristus, di mana Allah Putra turun ke dalam dunia menjadi manusia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, berita seorang malaikat Tuhan kepada para gembala, dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini mengingatkan kepada kita, 2000 tahun yang lampau, Allah menjadi manusia melalui rahim seorang wanita muda atau seorang anak darah yang bernama Maria. Yesus lahir di kota Daud, di Bethlehem, di kandang domba, dibaringkan di dalam palungan. Itulah Natal pertama. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan kata anak yang tunggal. Anak yang tunggal yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengaruniakan Yesus Kristus. Berarti saudara-saudara sekalian, hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah, hadiah yang tak ternilai harganya adalah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa Allah memberikan hadiah itu kepada manusia? Mengapa Allah memberikan hadiah itu kepada kita? Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali melihat bagaimana Allah menciptakan manusia dan Allah memberikan perintah kepada manusia.
Tetapi saudara-saudara sekalian, manusia melanggar perintah Tuhan. Ketika iblis membujuk manusia untuk memakan buah yang dilarang Tuhan, manusia tergoda. Adam dan Hawa tergoda mengambil buah itu dan memakan buah yang dilarang Tuhan itu. Maka manusia jatuh di dalam dosa. Manusia telah melanggar perintah Tuhan. Manusia telah memberontak kepada Tuhan karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh satu orang Adam jatuh di dalam dosa, maka seluruh keturunannya, termasuk saudara dan saya, termasuk kita yang hadir di sini, adalah manusia berdosa. Saudara-saudara, apa itu dosa? Saudara-saudara, tentu ada banyak macam jenis dosa. Dosa kebohongan, dosa menonton film-film porno, melihat gambar-gambar porno, dosa menyontek, dosa memberontak kepada orang tua, dosa melawan guru, dosa tidak menghargai sesama, dosa mencuri, membunuh, korupsi, dan berbagai macam dosa. Pertanyaannya, siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Tidak ada. Saudara dan saya adalah manusia berdosa. Maka firman Tuhan katakan, saudara-saudara sekalian, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kebinasaan. Tuhan menghukum manusia berdosa, baik pada saat dia masih hidup maupun pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, di mana manusia dilemparkan di dalam api neraka yang menyala-nyala. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, di situ tercatat, tetapi orang-orang penakut, maksudnya penakut di sini takut karena dikucilkan karena percaya Tuhan Yesus. Sehingga karena takut lalu tidak percaya Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Manusia dihukum di dalam api neraka. Siapa manusia itu? Saudara dan saya. Karena telah memberontak kepada manusia. Karena telah berbuat dosa di hadapan Allah. Maka kita patut dihukum, dibinasakan di dalam api neraka. Saudara-saudara, tetapi banyak orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berbagai usaha. Saudara-saudara, tetapi bagaimanapun usaha manusia, tetap tidak mampu menyelamatkan dirinya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah, puasa, amal baik, dan apapun perbuatan baik manusia tetap tidak mampu menyelamatkan atau membebaskan dirinya dari hukuman Tuhan. Betapapun pintarnya manusia menguasai segala teknologi, tetap itu tidak mampu atau tidak bisa menyelamatkan dirinya, membebaskan dirinya dari penghukuman Tuhan. Sepintar-pintarnya manusia, manusia tetap tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan seberapapun uang yang dimiliki manusia, berapa triliun yang engkau miliki, manusia tidak bisa membeli keselamatan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi, karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, maka celakalah kita, binasalah kita. Tetapi pada hari ini, saudara-saudaraku yang saya kasihi, anak-anakku yang saat ini berada di rumah dan setiap undangan dan yang hadir, rekan-rekan saat ini, Allah memberikan berita sukacita bagi saudara sekalian hari ini.
di dalam pembacaan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, walaupun sebenarnya manusia tidak layak dikasihani. Mengapa tidak layak dikasihani? Karena manusia sudah memberontak kepada Tuhan. Manusia tidak layak. Tetapi karena kasih Allah, karena kasih Kristus, Ia memberikan hal itu kepada kita, di mana anaknya yang tunggal memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, menggantikan setiap orang yang percaya kepada Dia bebas dari hukuman itu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari penghukuman Tuhan. Saudara, ada seorang pemuda yang dijatuhi hukuman mati, hukuman gantung, karena perbuatan jahat yang dia perbuat. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari hanya, ya, pemuda ini diikat di tiang gantung. Ya, tinggal menunggu kapan atau dia dimatikan atau digantung pada saat itu. Dan satu syarat saudara-saudara sekalian pada saat itu, ketika bel bunyi, maka si pemuda itu langsung digantung. Nah, saudara-saudara, pada hari itu dia diikat dan dengan hati yang berdebar-debar dan ketakutan. Wow, sebentar lagi saya akan mati. Sebentar lagi saya akan mati. Sebentar lagi saya mati. Saudara-saudara sekalian, ketika dia sedang memikirkan atau sedang menanti kematiannya, terlintas di dalam pikirannya wajah ibunya yang sudah tua. Dia kasihan sama ibunya, sendirian, tidak ada yang merawat, tidak ada yang menjaga ibunya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, si pemuda ini terus ketakutan. Wow, sebentar lagi saya mati. Saudara-saudara sekalian, jam 11 pagi, kok tidak ada bel. Jam 12, belum ada suara lonceng. Jam 1, jam 2, belum ada suara lonceng. Wow, tinggal beberapa jam lagi. Wow, sebentar lagi aku mati. Terus dalam ketakutan. Jam 3, jam 4, jam 5. Tidak terdengar suara lonceng. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang terlihat tetesan darah dari lonceng itu. Ternyata saudara-saudara sekalian, ibunya yang sudah tua itu mengikatkan dirinya di bola lonceng itu. Sehingga ketika lonceng ditarik, saudara-saudara, kepalanya terjepit dan meneteskan darah dan dia mati, saudara-saudara sekalian. Karena suara lonceng itu tidak berbunyi, akhirnya si pemuda ini bebas dan tidak jadi dihukum mati. Kenapa? Karena ibunya yang sudah tua itu telah menggantikan anaknya mati. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita. Allah begitu besar kasih-Nya. Yesus Kristus begitu besar kasih-Nya. Ia rela memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menggantikan posisi saudara dan saya yang seharusnya digantung, yang seharusnya dihukum, yang seharusnya dibinasakan, yang seharusnya dicampakkan dalam api neraka. Yesus Kristus telah gantikan posisi itu di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, itu kasih Allah dan kasih Kristus kepada setiap kita. Mengapa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Mengapa Yesus Kristus memberikan nyawanya? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Hal yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memperoleh kasih itu? Bagaimana kita memperoleh hadiah terbesar itu? Atau bagaimana kita memperoleh Kristus itu? Perhatikan kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kalimat setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Tidak ada cara lain untuk mengalami kasih Allah. Tidak ada cara lain untuk mengalami hadiah terbesar dari Allah. Tidak ada cara lain untuk kita dibebaskan dari hukuman kecuali percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, saudara-saudara sekalian, kecuali percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Kristus dikatakan bahwa kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Kristus kita memperoleh jaminan, kepastian. Bukan mudah-mudahan, ya, bukan moga-moga. Tapi pasti bahwa yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kalau saat ini saya mati, pada detik ini saya mati, maka saya percaya oleh anugerah Allah, pada detik ini juga saya masuk surga. Karena apa? Karena ada jaminan, kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah engkau sudah memiliki jaminan itu? Apakah engkau sudah memiliki kepastian itu? Tidak ada cara lain, hanya percaya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, percaya kepada Kristus berarti menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Percaya kepada Kristus berarti mengundang Kristus berkuasa atas hidupmu. Percaya kepada Kristus berarti engkau jadikan Kristus itu sebagai pemimpinmu. Engkau jadikan Kristus itu sebagai teladanmu. Engkau jadikan Kristus itu sebagai penguasa hidupmu. Bahkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Nah, saudara-saudara sekalian, percaya kepada Kristus berarti jadikan Kristus itu pusat hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, percaya kepada Kristus berarti berpaling dari dosa, datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa, menjauhkan dosa, membenci dosa, dan datang kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, kita sering mendengar sebuah lagu yang terkenal, Amazing Grace, atau Sangat Besar Anugerahmu. Sangat besar anugerahmu, memberi aku selamat, hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Saudara, lagu ini saudara ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama John Newton. Saudara-saudara sekalian, di usia 11 tahun dia meninggalkan sekolah, dia putus sekolah. Karena saudara-saudara sekalian, si Newton ini saudara telah ditinggal mati oleh ibunya pada usia 4 tahun. Saudara-saudara sekalian, maka pada usia 11 tahun itu dia meninggalkan sekolah dan ikut papanya untuk berlayar di kapal. Dan kemudian di usia-usia belasan tahun saudara-saudara sekalian, ya, dia punya kapal dan dia terlibat untuk menjual manusia sebagai budak. Dia berbuat jahat. Ya, dia melakukan perbuatan yang keji. Dia memperlakukan manusia tidak manusiawi, saudara-saudara sekalian. Ya, dia tangkap orang, dia jual kepada orang-orang kaya untuk dijadikan budak. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi pada suatu hari, pada waktu pelayaran itu, ya, jadi di dalam kapal itu, saudara sekalian, banyak manusia yang dijadikan budak untuk dijual.
ke suatu negara. Nah, saudara-saudara sekalian, maka terjadi angin badai atau gelombang laut yang begitu besar sehingga saudara sekalian mengancam ya jiwa daripada John Newton ini. Ya, kapal mereka terancam tenggelam. Nah, saudara-saudara sekalian, maka pada saat itu dia mulai ingat, dia sadar tentang Tuhan dan akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan dan dia bersyukur dia selamat dari badai itu. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa lama kemudian dia menyerahkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, dia bertobat, dia meninggalkan saudara-saudara sekalian menjual manusia yang menjadi budak itu. Ya, dia tolak itu semua, ya dia jauhkan itu semua. Dia sungguh-sungguh berubah dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia usia 82 tahun, menjelang kematiannya saudara-saudara sekalian, ya dia mengeluarkan suara yang nyaring. Dia katakan begini, ingatanku hampir hilang. Tetapi aku ingat dua hal, bahwa aku adalah pendosa yang besar dan Kristus adalah juru selamat yang besar. Aku adalah pendosa yang besar dan Kristus adalah juru selamat yang besar. Artinya apa, saudara? Sebesar apapun dosaku, tetapi Kristus lebih besar. Juru selamatku lebih besar, mampu mengampuniku. Oleh anugerahnya saya diselamatkan. Oleh anugerahnya saya diampuni. Oleh anugerahnya saya dibebaskan dari hukuman itu. Nah, saudara-saudara sekalian, lagu ini menjadi lagu yang terkenal bagi orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, coba perhatikan Bapak Ibu, rekan-rekan dan anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan. Dia yang tadinya hidup keji, dia yang tadinya melakukan dosa di mata Tuhan, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ketika dia mengalami anugerah Allah itu, dia menyerahkan diri total kepada Tuhan. Dia meninggalkan dosa. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika engkau mengaku percaya Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, maka saudara-saudara sekalian, mari kita menunjukkan kepercayaan itu dengan pertobatan kita. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan dan rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau dahulu suka menonton film-film porno, kalau engkau dahulu suka melihat gambar-gambar porno, pada saat ini juga berhenti, jangan melihat gambar-gambar atau menonton film-film porno lagi. Kalau dahulu engkau suka menyontek, saat ini berkomitmen tidak lagi menyontek. Kalau dahulu engkau suka memberontak kepada papa mama, engkau malas, maka pada saat ini juga engkau berubah menghormati papa mama, mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, dia meninggalkan dosa-dosa itu dan memberikan hidupnya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui belajar, memuliakan Tuhan melalui mengajar, memuliakan Tuhan melalui pekerjaan, memuliakan Tuhan melalui menjalankan bisnis dan apapun juga. Saudara-saudara sekalian, mari sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, berikan sungguh-sungguh hidupmu kepada Tuhan dan tunjukkan pertobatan di dalam hidupmu. Dan bagi engkau yang saat ini masih belum percaya kepada Tuhan, ambil kesempatan hari ini dan engkau katakan, Tuhan Yesus, aku membutuhkan engkau, masuklah di dalam hatiku. Saudara-saudara sekalian, setiap orang yang percaya kepada Yesus dibebaskan dari penghukuman. Setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Mari kita tundukkan kepala kita. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, ambillah sikap berdoa. Renungkanlah kehidupan saudara. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan bagimu. Terdengar dan Tuhan memberikan hadiah terbesar bagimu, yaitu Yesus Kristus. Terimalah dia dengan percaya kepada dia. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami kembali siapakah kami, Tuhan. Sesungguhnya kami manusia celaka, manusia binasa. Tetapi Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah menggantikan posisi kami di kayu salib. Terima kasih pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk hidup berkenan di hati-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau, baik ketika kami belajar, baik ketika kami mengajar, ketika kami melakukan apapun juga ya Tuhan. Biarlah kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta. Terima kasih kepada Pak Pendeta Amate Hulu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kini sekarang kita tahu apa hadiah terbesar dalam hidup kita. Yaitu ketika Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita responi firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Go Light Your World yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu Guru SMA Kristen Binakasih. Dan kami mengajak Bapak Ibu dan juga anak-anak di rumah untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan dan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Go Light Your World. Kabar baik dalam sejarah kehidupan manusia. Allah menyelamatkan manusia berdosa melalui Yesus Kristus. Apakah kebenaran itu telah memerdekakan kita? Apakah kabar baik itu telah kita beritakan untuk menjangkau jiwa yang terhilang? Mari, bawalah pelita kita, carilah jiwa-jiwa yang terhilang untuk Tuhan. Go light your world.
Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Mari saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Tuhan berkati. Kini kita akan mendengarkan pengumuman dari Headmaster Henry. Kepada Headmaster Henry, dipersilahkan.
anak-anak semuanya, selamat Hari Natal buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, mengenai pembagian rapor pada hari Jumat sudah ditentukan tanggal dan jamnya. Kalian perhatikan pemberitahuan shift-nya ya dari wali kelas untuk kedatangan pengambilan rapor. Lalu yang kedua, kita akan libur dari tanggal 19 sampai tanggal 3 Januari 2021. Kita akan masuk belajar kembali pada tanggal 4 Januari 2021 melalui pembelajaran online. Lalu yang ketiga, untuk rencana pembelajaran tatap muka, kalian nanti akan diminta kesediaannya untuk mengisi angket melalui link yang akan saya berikan dan juga harus mengupload surat pernyataan dari orang tua. Untuk kelanjutannya nanti kalian boleh memperhatikan pengumuman dari wali kelas. Demikian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian tadi pengumuman dari Headmaster Henry. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak, walaupun Natal kita sekarang sedang di dalam situasi pandemi, tapi kiranya tidak menghilangkan sukacita Natal di tahun ini ya. Yuk, mari bersama-sama kita mau menyanyikan lagu-lagu Natal, Hai Mari Berhimpun dan Gita Sorga Bergema secara medley. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Hai mari berhimpun dan bersukai, hai mari katakan, lihat yang lahir Raja Bala Sorga. Sembah dan puji Dia. Puji Dia. Kita nyanyikan Gita Sorga Bergema.
akan dengarkan pengumuman dari Ibu Marsya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Saya mewakili panitia mengucapkan selamat Natal untuk Dewan Guru, Pak Mati, anak-anak, Ibu Sri selaku pengawas SMA Kristen Bina Kasih, Direktur. Nah, kami mengucapkan selamat Hari Natal. Ya, tadi udah disampaikan oleh Pak Amati bahwa hadiah terbesar Natal kita itu apa. Nah, mungkin setiap pribadi itu bermacam-macam hadiah Natalnya. Bisa kesehatan, bisa berkumpul dengan keluarga, dan segala macam yang lainnya. Baik, jadi saya juga mengucapkan terima kasih untuk para guru, ya, Pak Amati juga yang menyampaikan firman Tuhan. Juga saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah datang, yang maksudnya hadir mengikuti perayaan Natal, untuk Direktur SMA Kristen Bina Kasih, nah untuk segenap kepala sekolah dari jenjang SD, PAUD, SD, SMP, SMA, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan juga terima kasih untuk tim musik, ya, untuk tim IT. Tanpa kalian perayaan Natal tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan anak-anak, kalian Bapak Ibu dan anak-anak boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih, kiranya damai, sejahtera, dan Natal memenuhi setiap hati kita. Salam buat orang-orang dan keluarga di rumah. Sehat-sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembarang puji dia.